Saya akan memulai pidato dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, ada beberapa poin dari Dewan Oposisi yang di sini saya catat yang tidak memahami dari konteks perdebatan pada hari ini, di mana Dewan Oposisi terus memberikan argumen seakan-akan pihak pemerintah tidak akan memberikan subsidi kepada prodi yang tidak populer, yang peminat serta sumber daya manusianya kecil. Di mana di sini yang kami maksudkan pada mosi hari ini adalah pemerintah akan tetap mensubsidi setiap prodi, namun dananya akan lebih besar, dana operasionalnya akan lebih besar kepada prodi-prodi spesial. Apa itu prodi spesial? Prodi spesial adalah prodi-prodi yang memerlukan pendanaan yang lebih besar dalam bidang infrastruktur serta kualitas serta kuantitas. Di mana prodi spesial ini juga berarti prodi-prodi tersebut memiliki tingkat atau peminat dalam masyarakat yang besar terkait tenaga kerjaan, keterserapan tenaga kerjaan. Status quo hari ini adalah pemberian subsidi yang proporsional. Proporsi artinya seimbang. Seimbang di sini juga sama konteksnya dengan adil dan keadilan. Adil berarti sama rata. Keadilan berarti diberikan sama rata sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya masing-masing. Terlebih bahwa prodi yang memerlukan infrastruktur yang besar inilah yang permintaan tenaga kerjanya lebih besar daripada prodi lain. Kita tarik contoh seperti prodi kedokteran dibandingkan dengan prodi filsafat. Kita tahu bahwa pada prodi kedokteran itu terdapat 60% praktikal, sedangkan 40%-nya adalah teorikal. Dibandingkan dengan prodi filsafat itu terdapat 90%-nya teorikal, bahkan hanya 10% praktikal. Bahkan praktikal pada prodi filsafat itu tidak memerlukan pendanaan serta infrastruktur yang memerlukan biaya yang besar seperti pendidikan kedokteran. Kita tarik contoh juga bahwa pada prodi kedokteran itu lulusannya akan menjadi tenaga profesi dokter yang prospek wilayah kerjanya diperlukan hampir di semua wilayah, baik itu wilayah kecil bahkan ke wilayah yang besar sekalipun. Berbeda dengan prodi filsafat di mana prospek wilayah kerjanya hanya diperlukan di beberapa bidang atau kelompok tertentu. Inilah yang membedakan pendanaan atau pemberian subsidi mereka. Atas dasar inilah kami pemerintah ingin bahwa subsidi pada prodi spesial ini diberikan lebih besar. Kami juga dari tadi menemukan bahwa Dewan Oposisi terus membicarakan terkait apabila subsidi ini diberikan kepada jurusan populer saja, maka peminat sumber daya manusia untuk prodi tidak populer akan menurun dan akhirnya prodi tersebut tidak dapat menghasilkan tenaga kerja yang besar. Perlu diingatkan lagi, di sini kami membahas terkait persentase, bukan jumlah dari lulusan tenaga kerja. Kita ambil contoh, di jurusan atau di prodi teknik itu yang masuk ada 10.000 manusia, yang diserap menjadi tenaga kerja itu hanya 9.000 orang. Artinya terdapat 90% persentasenya. Kita bandingkan dengan prodi humaniora, yang masuk prodi humaniora itu ada 10 orang dan yang diserap menjadi tenaga kerja itu ada 9 orang. Maka persentasenya juga sama, 90%. Artinya apa? Artinya persentase di prodi teknik dengan persentase yang ada di prodi humaniora itu sama besarnya, yaitu 90%. Inilah yang kami inginkan. Inilah yang kami bahas terkait tingkat kelulusan, tingkat keterserapan tenaga kerjaan yang kami maksud. Jadi di sini yang kami tekankan lagi adalah bukan jumlahnya tetapi besarnya persentase. Lagi pula ketika pemerintah sedang fokus mendanai subsidi kepada prodi-prodi spesial, prodi lain yang tingkat keterserapan tenaga kerjanya juga akan tetap berjalan, akan tetap dapat beroperasional, karena seperti yang kita ketahui bahwa masing-masing universitas, masing-masing fakultas itu memiliki dana pembiayaan operasionalnya sendiri. Jadi Dewan Oposisi juga tidak memahami bahwa sedari tadi mereka terus membandingkan antara prodi populer dan prodi tidak populer. Tapi yang diperdebatkan di hari ini adalah prodi yang memerlukan pendanaan yang besar atau prodi yang tidak memerlukan pendanaan yang besar. Lagi pula di sini Dewan Oposisi terus membandingkan terkait populer atau tidak populer tanpa mendefinisikan atau memberikan penjelasan yang jelas apa parameter sehingga mereka dapat membandingkan antara populer atau ketidakpopuleran tersebut. Di mana kepopuleran tersebut adalah suatu efek samping daripada personal branding. Personal branding daripada prodi itu sendiri, prodi itulah yang akan mengakibatkan tingkat kepopuleran daripada prodi tersebut akan meningkat. Maka terkait personal branding dan
kepopuleran, saya akan masuki poin saya yang pertama, yaitu subsidi yang seimbang dan adil akan meningkatkan personal branding dari prodi tersebut. Dimana seperti yang saya bicarakan tadi, apabila pemerintah fokus terlebih dahulu memberikan subsidi lebih besar kepada prodi yang spesial, maka prodi tersebut akan terus berkembang dan belajar melalui pendanaan dari pemerintah tersebut. Akhirnya personal branding juga akan berkesinambungan ikut meningkat, dan mereka akan mengakibatkan suatu stigma dalam masyarakat, yaitu stigma kepopuleran tadi. Akhirnya karena adanya kepopuleran prodi yang diakibatkan dari personal branding daripada prodi tersebut, akan ada pihak ketiga yang terpancing atau ingin ikut membantu pendanaan operasional daripada prodi tersebut. Pihak ketiga yang kami maksud di sini adalah lembaga atau perusahaan yang memerlukan tenaga kerja daripada prodi tersebut, sehingga pada akhirnya dengan adanya ikatan antara prodi serta pihak ketiga ini, pihak ketiga ini akan membantu pendanaan atau subsidi daripada prodi tersebut, dan akhirnya pemerintah tidak perlu lagi memberikan subsidi yang lebih besar kepada prodi tersebut, karena prodi tersebut sudah dapat berdiri sendiri dan mandiri dalam hal mencakupi kualitas pendidikan di dalamnya, serta sudah mampu memenuhi permintaan masyarakat dalam penyerapan ketenaga kerjaan tersebut. Maka akhirnya pendanaan subsidi dari pemerintah akan tetap dilakukan, namun tidak lebih besar daripada di awal pendanaan. Akhirnya pendanaan yang lebih besar tadi dapat dialokasikan kepada prodi lain yang akan menjadi prodi-prodi spesial lain yang akan permintaan ketenaga kerjaannya meningkat di dalam masyarakat. Akhirnya hal ini akan terjadi secara berkelanjutan dan secara kontinu sampai akhirnya banyak prodi yang awalnya perlu bantuan pemerintah untuk disubsidi lebih besar, dan akhirnya prodi tersebut dapat atau mampu berdiri sendiri. Inilah proposal atau inilah yang kami pihak pemerintah pembuka ingin tekankan, bahwa sekali lagi kami tidak membicarakan terkait tidaknya pendanaan kepada prodi yang tidak populer, tapi tapi tingkat prodi spesial itu didanakan lebih besar daripada yang tidak populer. Hanya itu, sekian dan terima kasih. Baik, saya akan memulai argumentasi saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, sekarang kita sudah sampai di akhir daripada perdebatan dari sisi pemerintah, dan kata utama di sini yang kami dapatkan yang menjadi permasalahan adalah subsidi yang proporsional. Yang mendapatkan subsidi ini adalah jurusan yang cenderung praktikal, yang menggunakan teori praktis, ilmu praktis mereka dalam ketenaga kerjaan nanti, dan membutuhkan sumber daya baik itu dana dan manusia yang lebih banyak. Jadi ini bukan masalah populer atau tidak populernya program studi tersebut. Dan dengan analisa berdasarkan fokus utama yang dari tadi didebatkan dari pemerintah pembuka, kami akan menunjukkan mengapa kami dari tim pemerintah, khususnya tim pemerintah penutup itu sudah berada di posisi yang benar dalam perdebatan ini dan menunjukkan lemahnya argumentasi dari tim oposisi. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, pembicara dari pemerintah sudah menjelaskan bahwa subsidi ini akan tetap diberikan kepada seluruh program studi. Hanya saja di sini pembedanya terdapat pada kata proporsional. Proporsional dari kami itu berarti seimbang dan adil, di mana kami mendapati bahwa tim oposisi sepertinya terlalu berlebihan, seolah-olah pemerintah tidak bertanggung jawab dengan program studi ini dan tidak memberikan subsidi. Kita bisa ambil sebuah gambaran di mana ada saudara, adik dan kakak. Sang kakak sudah SMA dan adik masih sekolah dasar. Apakah akan disebut adil jika mereka berdua sama mendapatkan uang saku yang sama besar? Sedangkan kasusnya di sini kebutuhan dari kakak pasti lebih besar daripada sang adik. Baik, lanjut ke poin yang kedua adalah elaborasi tentang subsidi yang dikatakan oleh tim oposisi pembuka itu sangatlah tidak relevan, karena di sini subsidi tidak mampu yang mereka ceritakan itu adalah subsidi tidak mampu bagi perorangan, dan sedangkan di sini subsidi yang kita maksud adalah subsidi untuk program studi yang tenaga kerjanya tidak terlalu diserap banyak pada saat nanti mereka lulus. Maka dari itu perbandingan ini sangat tidak seimbang, karena seharusnya jika mau antara tidak mampu dan tidak mampu, maka seharusnya antara orang tidak mampu dan prodi yang tidak mampu dalam artian tidak memiliki dana. Sedangkan di sini pemerintah tetap memberikan subsidi. Dan
kami mempertanyakan juga kenapa tim oposisi seolah-olah takut bahwa prodi ini akan ditutup nantinya karena mereka yang diserap tenaga kerjanya sedikit dan menarik orang untuk memaksa orang lain untuk bisa masuk ke dalam prodi tersebut. Karena pada kenyataannya, pada penerimaan perguruan tinggi sendiri tidak pernah ditemukan kasus bahwa PTN program studi itu kosong peminatnya. Tidak pernah ditemukan. Maka meskipun itu terjadi karena mereka berada di bawah pemerintah, maka tidak akan semudah itu untuk menutup program studi. Dan tim pembuka tadi terutama di oposisi tidak menjelaskan deskripsi populer atau tidak populer, namun tetap mereka bahas. Di sini seperti yang dikatakan tadi oleh pembicara pertama kami bahwa tidak ada parameter. Maka dari itu mari kita kembali ke poin yang utama, adalah ini tentang program studi yang menghasilkan tenaga kerja yang diserap lebih banyak dan lebih sedikit. Dan kalaupun kami menggunakan kata populer, maka menurut kami populer dapat digunakan untuk prodi yang berhasil mendapatkan branding positif yang terkenal di masyarakat, yang dapat menarik banyak pihak hingga pihak pendanaan. Dan dikarenakan sekarang statusnya darurat COVID, tim oposisi membawa kasus virologi sebagai cabang ilmu yang seharusnya sudah ada, tapi sebelumnya tidak, karena kita tidak siap. Jadi baru diperhatikan sekarang. Masalahnya di sini seluruh dunia ini tidak siap dengan COVID, tidak hanya universitas. Jadi di sini janganlah kita seolah-olah menaruh kesalahan tentang COVID ini ke perguruan tinggi, karena ini merupakan masalah yang sangat besar. Tidak seharusnya kita meminta program studi yang harus menyelesaikannya, karena ini sangat tidak relevan. Dan di sini Dewan Juri yang terhormat, kami akan menjelaskan bahwa kami di sini sudah berdiri di posisi yang benar, karena seharusnya di sini kita sadari bahwa dengan memberikan subsidi kepada prodi dengan daya serap kerja tinggi itu menimbulkan dampak positif tidak hanya bagi prodi itu saja, tapi bagi suatu negara. Dan coba kita bayangkan, kebanyakan jurusan yang banyak terserap itu menggunakan ilmu praktis. Hal ini dikarenakan layanan terhadap masyarakat itu sudah semakin maju, baik jasa maupun produksi dalam perusahaan. Memberikan subsidi lebih tinggi kepada prodi yang tidak terserap tenaga kerja itu justru menimbulkan kerugian. Karena apa? Karena alokasi dananya itu yang untuk apa? Sedangkan kini kita harus mengerti bahwa keterampilan itu mahal untuk diciptakan. Contohnya, kita memiliki perbandingan antara prodi dari Fakultas Kedokteran dan filsafat. Di sini kita tahu bahwa umumnya dari prodi kedokteran akan membeli mayat dengan harga bermiliaran rupiah misalnya, dan mereka harus meneliti mayat tersebut dalam rangka karena kedepannya mereka akan mengoperasi manusia, mereka akan berhubungan dengan nyawa manusia. Sedangkan di sini mereka otomatis membutuhkan dana yang lebih besar. Kalau kita berikan dana yang sama besarnya antara program studi kedokteran dan program studi filsafat, untuk apa dana sebesar itu? Untuk apa dana 1 miliar? Maka itu malah bisa menjadi pertanyaan, untuk apa dana sebesar itu? Apakah mereka akan mengoperasi mayat juga? Kan tentu tidak. Sedangkan mereka banyak menggunakan teori-teori yang tidak praktikal sistemnya. Dan dari semua alasan yang sudah kami sampaikan dari tim pemerintah, kami mendukung mosi ini dengan alasan bahwa subsidi itu juga tidak akan diberikan selamanya kepada prodi tersebut, seperti yang dikatakan oleh pembicara kami sebelumnya, dalam artian pemerintah akan memberikan subsidi hanya sampai program studi ini menemukan branding yang bagus, mereka jadi program studi yang populer, tidak hanya di kalangan anak-anak yang mau masuk perguruan tinggi, tapi juga di kalangan lembaga dan perusahaan. Dan sampai mereka berdiri di posisi ini, mereka dapat berdiri sendiri dan bekerja sama dengan pihak ketiga, sehingga dengan mereka bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan harapan subsidi ini diberikan sebagai modal, anggapannya kasarnya, tapi nanti dengan adanya modal ini mereka bisa bertumbuh dengan baik, dan nantinya pihak ketiga lah yang akan membiayai mereka, sehingga subsidi dari pemerintah bisa lepas secara bertahap, dan akhirnya subsidi ini akan diberikan ke program studi lain yang juga membutuhkan tenaga yang akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga di sini akan menjadi sistem kontinu yang akan memberikan keuntungan yang besar seperti yang dikatakan sebelumnya. Dan kami menemukan berapa pentingnya kami menolak mosi ini, karena seperti di awal, dengan negara dengan sumber dana terbatas, kami harus menentukan prioritas negara untuk memberikan dana lebih besar kemana, di mana proporsional itu tidak berarti sama. Dan dengan ini kami dari tim pemerintah menutup tim pemerintah, dan dengan ini kami nyatakan bahwa kami bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih.